Sebuah kisah yang dibuka pada tahun 2000, tepatnya di wilayah Nainital. Terlihatlah seorang ibu bernama Hani yang pada saat itu sedang mengantarkan putrinya yang bernama Nadia untuk pergi ke sekolah. Dan selain menjadi anak yang cerdas serta juga memiliki mental yang kuat, nyatanya Nadia sangat menyukai seni bela diri karate. Oleh sebab itulah dia menolak perintah Hani ketika dia diminta untuk mengikuti kelas menari. Tetapi terlepas dari hal itu, tepatnya sesaat sebelum Hani pergi, dia pun berpesan kepada sang putri agar dirinya selalu waspada, tidak membiarkan orang mengganggunya dan jangan ragu untuk melawan ketika dia mendapatkan gangguan. Kemudian ketika sudah berada di kafe miliknya, Hani pun menjelaskan kepada sahabatnya yang bernama Vi, yang juga merupakan partner bisnisnya. Dia pun mengatakan kalau putrinya telah bersedia untuk ikut dalam kelas menari. Namun di saat Vi mengatakan bahwa dia juga sangat ingin melihat Hani menari, Hani malah mengalihkannya dengan berkata jika dirinya ingin segera pergi ke pasar untuk membeli beberapa persediaan. Dan ketika sudah berada di sebuah pasar, nampak ada seorang pria yang terlihat dari kejauhan yang membuat Hani mulai merasa curiga dengannya. Sehingga setelah memastikan jika pria tersebut memang sedang mengikuti dirinya, Hani memilih untuk bersembunyi kemudian menggunakan alat komunikasi pager miliknya untuk mengirim pesan kepada putrinya jika saat ini mereka sedang berada dalam mode bermain. Sehingga setelah menerima pesan tersebut, Nadia pun langsung bergegas kemudian pergi dari kelasnya. Sementara Hani sendiri kembali melanjutkan perjalanannya dengan berupaya ingin membuat si penguntit kehilangan jejaknya. Lalu guys, ketika Nadia sudah berada di dalam gedung bioskop, dia pun langsung memberikan informasi perihal keberadaannya kepada Hani. Namun dikala Hani memutuskan untuk menghajar pria misterius yang mengikuti dirinya, secara tiba-tiba ada orang lain yang menghentikan tindakannya dan langsung memukulnya hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Nah guys, mau tahu gak apa yang telah terjadi kepada Hani dan apa pula alasan dari orang-orang tersebut mengikuti dirinya? Jadi gak perlu berlama-lama lagi nih, bareng gue Yusna and let's talk about this. Lanjut cerita guys, dengan diperlihatkannya Hani yang sudah berada di dalam bagasi mobil dengan kondisi tidak sadarkan diri. Terlihat pula Nadia yang menanti kedatangan ibunya di dalam gedung bioskop. Sehingga bersamaan akan hal itu, scene pun berpindah ke tahun 1992, tepatnya di kota Bombay. Terlihatlah seorang pria tampan bernama Bani yang kala itu mengendarai sepeda motornya untuk melakukan aksi penyelamatan terhadap seorang wanita. Di mana ternyata aksi yang dia lakukan hanyalah sebuah adegan untuk pembuatan film. Kemudian setelah melakukan hal itu, Bani yang merupakan seorang stuntman dalam film tersebut langsung mendatangi sahabatnya yang bernama Chako untuk mempertanyakan pendapatnya tentang aksi yang baru saja dia lakukan. Sementara di tempat yang berbeda, tepat di lokasi audisi casting, terlihatlah Hani yang kala itu sedang mencoba keberuntungannya dengan ikut andil dalam audisi tersebut. Oleh sebab itulah dia pun langsung menunjukkan bakat aktingnya agar dirinya bisa mendapatkan sebuah peran. Chico. Kembali kepada Bani guys, dikala sedang menunggu adegan yang selanjutnya, secara tiba-tiba dia pun dihampiri oleh temannya yang bernama Ludo yang datang untuk mengingatkan jika Baba telah memberikan mereka tugas yang baru. Tetapi karena saat itu Bani masih melakukan syuting, maka dia meminta kepada Ludo untuk menunggunya. Dan setelah gagal mengikuti audisi casting tersebut, Hani yang baru saja ingin pergi dari sana, dihampiri oleh seorang sutradara yang datang untuk menawarkan bantuan kepadanya, yaitu memberikan sebuah peran untuk Hani di dalam filmnya. Namun nampaknya bantuan tersebut tidak dia berikan secara cuma-cuma, di mana setelah sadar apa yang diinginkan oleh sutradara itu, tanpa segan Hani pun langsung menghajar masa depannya. Lalu setelah tahu apa yang telah Hani lakukan, Bani yang merupakan teman dekatnya pun mencoba untuk menghiburnya. Namun hal tersebut tidaklah berhasil sebab Hani sangat membutuhkan pekerjaan agar dia bisa membayar uang sewa rumahnya. Dan meski Bani telah bersedia untuk membantunya dengan memberikan Hani sejumlah uang, tetapi Hani langsung menolak bantuan tersebut. Sehingga setelah sadar, jika Hani hanya ingin mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya sendiri, Bani langsung menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya, yaitu pekerjaan sampingan yang juga Bani lakukan. Di mana Hani diminta untuk berakting namun bukan pada sebuah adegan film, melainkan di kehidupan nyata. Tetapi karena hal tersebut terdengar sangat beresiko, Hani pun langsung menolaknya begitu saja. Dan mengingat jika Hani sudah tidak lagi bisa membayar uang sewa, maka dengan sangat terpaksa dia pun harus pergi meninggalkan rumahnya. Meski pada saat itu, hujan turun begitu deras. Lalu sesuai dengan perkataan Ludo, Bani pun kini terlihat telah berkumpul di sebuah tempat untuk mendiskusikan pekerjaan yang diberikan oleh Baba, di mana tugas mereka adalah mengambil sebuah barang berupa disket yang berada di tangan seorang pria bernama David De Souza. Dan karena Ludo merupakan seseorang yang pandai dalam bidang peretasan, maka dengan sangat mudah dia bisa mengetahui informasi perihal hotel dan juga kamar yang akan David singgahi.
Hingga di keesokan harinya Hani pun datang menghampiri Bani, kemudian berkata bahwa dirinya bersedia menerima pekerjaan yang Bani tawarkan. Bersamaan akan hal itu, Shin pun kembali ke timeline utama, di mana setelah Hani kembali tersadar, dia langsung memeriksa pager miliknya untuk melihat isi pesan yang dikirimkan oleh anaknya. Sementara karena dirinya belum mendapatkan informasi dari ibunya, dia langsung meminta kepada petugas bioskop untuk mengizinkan dia melakukan panggilan telepon. Dan ketika panggilan teleponnya tersambung oleh V, dia langsung meminta kepada V agar segera menjemput dirinya di gedung bioskop. Kembali ke tahun 1992, di saat David tiba di hotel seperti yang dikatakan oleh Ludo, pandangannya pun tertuju pada Hani yang kala itu sedang bertengkar dengan kekasihnya, di mana pertengkaran tersebut ternyata adalah bagian rencana yang dibuat oleh Bani untuk menarik perhatian David. Dan hal itu dia lakukan agar mereka berempat bisa masuk ke dalam kamar David lalu mengambil disket yang mereka inginkan, meski mereka sendiri belum mengetahui bentuk dari disket tersebut. Sedangkan sesuai dengan rencananya, nyatanya aksi yang Hani lakukan telah berhasil menarik perhatian David. Sebab pada saat itu, David terlihat datang menghampiri Hani dan mencoba untuk menggodanya. Sehingga dengan begitulah, maka mereka bisa memiliki peluang untuk bisa masuk ke dalam kamar David. Di mana setelah mereka mulai menjalankan rencananya dan berhasil masuk ke dalam kamar David, Hani pun semakin berupaya untuk mencoba mengulur waktu dengan berbicara seolah dirinya adalah wanita yang nakal. Sedangkan setelah melakukan pencarian dengan waktu yang cukup lama, Bani akhirnya mulai menyadari jika disket yang mereka cari tidaklah berada di sana. Oleh sebab itulah mereka pun langsung menghentikan pencariannya, kemudian bergegas pergi dari sana. Di mana ketika melihat Bani yang berjalan menuju keluar hotel, Hani pun langsung menghentikan perbincangannya, kemudian bergegas pergi dari hadapan David. Very nice. Namun di saat mengetahui jika rencana mereka telah gagal karena barang yang Bani inginkan diduga berada di saku pakaian yang David kenakan, Hani langsung mengajukan diri untuk kembali membantu mereka, sebab dirinya yakin jika dia bisa mendapatkannya. Tetapi hal tersebut akan dia lakukan jika Bani bersedia membayarnya 3 kali lipat. Dan dengan adanya kesepakatan itu, Hani pun kini kembali datang menghampiri David. Bahkan dia hingga berhasil membuatnya mabuk dan tidak sadarkan diri. Sehingga dengan begitulah dia pun akhirnya berhasil mengambil barang yang Bani inginkan. कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा है। वही होगा, लेके जल्दी निकलो। Akan tetapi sesaat dirinya ingin keluar dari sana, David seketika menghentikan langkahnya lalu bertanya akan dengan siapa Hani berbicara. Dan karena sadar jika Hani sedang berada dalam kondisi yang berbahaya, Bani yang merasa khawatir pun mencoba untuk menyelamatkannya, meski dia sadar jika hal tersebut akan melanggar protokol. Oleh sebab itulah, tanpa menghiraukan himbauan Ludo yang mencoba untuk memperingatinya, Bani tetap bergegas pergi untuk menyelamatkan Hani. Sementara karena yakin kalau ada yang memberikan perintah kepadanya, David terus memukuli Hani agar dia mau mengatakan yang sebenarnya. Tetapi nyatanya apa yang David lakukan tidak juga membuat Hani mau membuka suara, sehingga di saat David menyebut nama Piswa, Bani pun muncul dan langsung menghajar seluruh anak buah David. Dan melihat keahlian bertarung yang Bani miliki, Hani pun merasa sangat terkejut. Tetapi terlepas dari hal itu, Bani akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua termasuk juga David, sehingga dengan begitulah mereka berdua pun dapat pergi dari sana dengan membawa disket yang memang menjadi tujuan utamanya. Dan karena pada saat itu David masih sanggup untuk bangkit, dia pun langsung memberikan informasi kepada agen yang memberikan pengawasan untuknya, di mana agen tersebut bernama Sean. Sehingga dengan adanya informasi yang diberikan, Sean langsung menggerakkan unitnya untuk mengejar Bani. Sementara setelah Bani memberikan disket itu kepada Ludo, dia bersama dengan Chaco dan juga Hani langsung menggunakan sepeda motor untuk segera pergi dari sana. Sedangkan setelah meyakini jika 3 pengendara motor yang ada di hadapannya adalah sekelompok orang yang telah mencuri disketnya, Sean langsung melakukan pengejaran serta juga melesatkan beberapa timah panasnya. Di mana dalam aksi pengejaran yang tengah berlangsung tersebut, salah satu rekan Bani yaitu Jagan akhirnya terjatuh akibat terkena lesatan peluru. Sementara setelah Bani berhasil menjatuhkan beberapa orang dari anggota Sean, Hani seketika malah terjatuh akibat terkena peluru yang dilesatkan oleh Sean, sehingga di saat Ludo mencoba mengalihkan perhatian Sean dengan menghantamkan mobilnya, Bani langsung mengambil kesempatan itu untuk membantu Hani. Di mana dengan adanya bantuan tersebut mereka pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Dan guys, karena telah gagal melindungi disketnya, Sean pun harus menerima teguran keras dari direktur agen Citadel yang bernama Zoni. Di mana meski mereka tahu jika ini semua adalah ulah dari Piswa, tetapi mereka sama sekali tidak mengetahui akan bagaimana sosok dari Piswa. Sedangkan di sisi yang berbeda, kita pun akan diperlihatkan dengan sosok Baba yang kala itu sedang sibuk menyajikan makanan di atas mejanya. Dan karena Baba bukanlah pria yang pandai memasak, maka ada sebagian makanan yang hangus yang juga dihidangkan di sana. Tak lama berselang Bani pun datang untuk menemui Baba, di mana kedatangannya ke sana adalah ingin memberikan beberapa informasi
yang mana diantaranya adalah perihal tentang diketahuinya nama samaran Baba yaitu Biswa. Lalu informasi yang berikutnya adalah tentang agen yang memberikan perlindungan kepada David, yang Bunny yakini kalau agen tersebut adalah agen Citadel yang diutus oleh Zoni. Sehingga setelah mendengar hal itu, Baba pun mulai meyakini jika proyek Talwar kini sudah beroperasi. Namun terlepas dari hal itu, Baba langsung memberikan teguran kepada Bunny karena telah melibatkan warga sipil seperti Hani untuk masuk ke dalam misi mereka. Kembali ke timeline utama setelah bangun dari tidurnya, Bunny pun mendapatkan pesan singkat yang meminta dia untuk segera membuka portal. Sementara setelah berhasil menghubungi Vi, kini Nadia pun sudah terlihat berada di kediaman Vi untuk menanti kedatangan Hani, yang mana Hani sendiri nyatanya pada saat itu masih terjebak di dalam bagasi. Dan karena Hani telah berhasil melepaskan ikatan yang membelenggu tangannya, dengan cepat dia langsung mengambil kesempatan itu untuk langsung keluar melalui jok belakang mobil tersebut, sehingga setelah berhasil melakukan hal itu, tanpa membuang-buang waktu dia pun langsung menghajar dua orang yang telah menculik dirinya. Di malam harinya ketika Nadia sudah memejamkan matanya, terlihatlah segerombolan orang yang datang ke kediaman Vi, di mana gerombolan tersebut dipimpin oleh pria bernama Kedi. Dan karena Vi sudah menyadari jika Kedi ingin menculik Nadia, dengan terpaksa dia pun langsung melesatkan timah panasnya tepat ke kepala Vi, sehingga membuat Vi langsung kehilangan nyawanya. Sementara di lain sisi sesuai dengan pesan yang telah dia terima, Bunny pun kini terlihat sudah berada di rental komputer, kemudian membuka pesan yang dikirim oleh si pengirim bernama Breakdancer. Di mana isi pada pesan tersebut adalah informasi tentang Hani yang masih hidup serta juga informasi kalau Nadia adalah putri dari Bunny, yang mana si pengirim itu menjelaskan kalau saat ini mereka berdua sedang berada dalam bahaya. Dan karena adanya suara tembakan yang begitu keras, Nadia yang terbangun pun mencoba memeriksa apa yang sedang terjadi, sehingga setelah melihat jika Vi sudah tergeletak di antara sekelompok orang di sana, Nadia yang merasa sangat ketakutan langsung mengirim pesan kepada ibunya, di mana pesan tersebut mampu membuat Hani merasa sangat khawatir dan langsung berlari secepat yang dia bisa. Beberapa jam sebelumnya terlihatlah Bunny yang datang ke sebuah bangunan terbengkalai, di mana bangunan tersebut merupakan panti asuhan tempat tinggal Bunny sewaktu kecil, sehingga kedatangannya ke sana pun mampu membuat Bunny teringat kembali akan masa kecilnya. Kemudian ketika sudah berada di sebuah ruangan, tiba-tiba saja datang seorang pria berkepala pelontos, yang mana ternyata pria tersebut adalah Chaco. Sehingga setelah melihat sosok Bunny yang berdiri di hadapannya, Chaco langsung mendekat kemudian memeluknya untuk melepaskan rasa rindunya. Selain penampilan Chaco yang kini telah jauh berbeda, Bunny yang sudah beberapa tahun tidak bertemu dengannya, baru mengetahui jika ternyata Chaco telah membangun sebuah keluarga. Namun terlepas dari hal itu, Bunny pun mulai menjelaskan maksud tujuannya kembali ke India, yaitu dirinya ingin menyelamatkan Hani dan juga putrinya. Dan meski Chaco mencoba memperingatkan Bunny kalau tujuannya tersebut bisa membahayakan dirinya sendiri, Bunny tetap pada keputusannya. Oleh sebab itulah, dengan ditemani Chaco, dia pun langsung mengambil senjata miliknya yang dia simpan di sebuah tempat. Dan karena Chaco sudah menggapai impiannya, yaitu memiliki sebuah keluarga, Bunny pun langsung meminta kepada Chaco untuk tidak ikut dengannya. Akan tetapi permintaan itu pun dibantah sebab bagi Chaco, Bunny juga adalah bagian dari keluarganya. Dan mengingat jika sang putri kini sedang berada dalam bahaya, dengan sangat terpaksa Hani menghentikan laju sebuah mobil, kemudian menodongkan senjata kepada si pemilik mobil agar dia bersedia menyerahkan mobilnya kepada Hani. Sementara setelah berhasil keluar melalui atap rumahnya, Nadia pun langsung memberikan informasi kepada ibunya perihal keberadaannya saat ini, sehingga dengan adanya informasi tersebut, Hani akhirnya berhasil bertemu dengan putrinya. You're fine, okay? Come on. Kemudian bersamaan dengan itu kita pun akan dibawa kembali ke tahun 1992, tepatnya ketika Bunny sedang menemui Baba di kediamannya. Di mana pada saat itu tepat di atas meja makan, Bunny pun mempertanyakan perihal keberadaan istri Baba sebab dia sangat ingin bertemu dengannya. Dan karena di waktu yang bersamaan Bunny juga sempat mengajukan pertanyaan tentang proyek Talwar, Baba pun akhirnya mulai menjelaskan, di mana menurut penjelasan Baba, proyek tersebut adalah sebuah sistem yang dapat melacak semua orang, mau itu sipil, kepala negara, bahkan pemimpin dunia sekalipun. Dan jika sistem pelacak itu berada di tangan yang salah, maka si pengguna akan mempermainkan targetnya dan si target akan siap melakukan apapun yang diminta, seperti halnya mengatur hasil pemilu serta juga mempengaruhi perjanjian militer. Oleh sebab itulah, Baba menugaskan agen terbaiknya untuk menghentikan tujuan Zoni. Tetapi agen terbaiknya tersebut malah membawa sipil untuk ikut masuk ke dalam perang mereka. Sehingga dengan tegas, Baba pun mengingatkan kepada Bunny untuk jangan pernah lupa akan dari mana dia berasal. Sebab dengan begitu maka Bunny tidak lagi akan membuat kesalahan. Namun terlepas dari peringatan yang Baba berikan, Bunny pun diminta olehnya untuk makan makanan yang telah dia sajikan, terutama dengan makanan hangus yang memang sengaja dia siapkan.
Dan bersama dengan itu, istri dari Baba pun datang sehingga Bani langsung memberikan salam hormat kepadanya. Dan karena Bani terlihat sangat senang, Baba pun langsung memainkan sisi emosional Bani dengan berkata jika Bani adalah satu-satunya putra Baba yang berhak untuk bisa bertemu dengan istrinya. Sehingga setelah mendengar ucapan tersebut, Bani yang merasa terharu pun langsung memeluk Baba. Sementara untuk mengetahui siapa yang telah mengambil disket tersebut dari tangan David, San bersama dengan Zoni mencoba untuk memeriksa video rekaman CCTV yang berada di hotel. Sehingga dengan menggunakan rekaman itu, mereka yang melihat sosok Hani pun akhirnya mulai menargetkannya. Sebab dia yakin jika Hani akan dapat membawa mereka kepada Viswa. Beralih ke scene yang berbeda, yaitu scene yang memperlihatkan potret kehidupan Hani, di mana Hani ini ternyata adalah putri dari seorang bangsawan yang hidup di dalam istana yang megah. Dan meski dia telah mendapatkan banyak cinta dari sang ibu, namun cinta tersebut tidak bisa dia dapatkan dari ayahnya, karena sang ayah tidak menyukainya sebab dia terlahir sebagai seorang wanita. Bahkan untuk menikmati fasilitas di rumahnya saja, dia hanya bisa menggunakannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya. Sampai di suatu ketika nih, di saat saudara laki-lakinya meminjamkan Hani buku sekolah miliknya, sang ayah yang memergokinya pun tanpa segan langsung memukulnya. Beberapa tahun kemudian, tak lama setelah meratapi kematian ibunya, Hani juga terpaksa harus meratapi kehidupannya sendiri. Sebab pada saat itu, dirinya dipaksa harus menikahi seorang pria yang sebaya dengan ayahnya. Dan karena tidak bisa bila harus hidup bersama dengan pria tersebut, Hani pun akhirnya memutuskan untuk membunuhnya, lalu pergi meninggalkan rumahnya. Bahkan kepedihan hidup yang Hani alami nyatanya tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab dengan mengingat apa yang telah terjadi, Bani pun meminta kepada Hani untuk meninggalkan dunia aktingnya, serta juga kehidupan maupun identitas lamanya, agar dirinya tidak berada dalam bahaya. Dan meski pada saat itu Hani sempat membantahnya, tetapi Bani tetap berusaha mengingatkan Hani jika ini semua demi keselamatan hidupnya. Di mana dalam perbincangan yang tengah berlangsung tersebut, Hani akhirnya mulai mempertanyakan perihal perjalanan hidup Bani, sehingga dengan adanya pertanyaan itu, Bani pun mulai menceritakan kisah hidupnya. Di mana sejak dirinya masih kecil, dia bersama dengan orang tuanya datang ke sebuah pesta pernikahan kemudian menikmati es krim yang telah disediakan. Tetapi secara tiba-tiba, kerusuhan pun mulai terjadi dan baku tembak tidak dapat dihindari. Oleh sebab itulah, karena ayah Bani merupakan seorang anggota polisi, maka dengan sangat berani dia melakukan perlawanan kepada para preman yang melakukan serangan. Tetapi sayang dalam aksi heroiknya tersebut, sang ayah harus kehilangan nyawanya, begitu pula dengan ibunya. Dan meski Bani telah menerima penghargaan berkat keberanian sang ayah, tetapi dia harus tinggal di panti asuhan karena dirinya tidak memiliki sanak saudara. Kemudian mengingat jika saat ini Bani telah menjadi seorang agen, Hani pun bertanya akan di pihak mana dia berada. Karena bagi Hani, sisi baik ataupun jahat adalah hal yang sangat sederhana. Sehingga dengan adanya pertanyaan tersebut, Bani pun mulai menjelaskan jika dirinya hanya melakukan apa yang dia anggap benar, dan dia sangat meyakini jika tindakan yang dia lakukan adalah tindakan yang memang sangat diperlukan. Bahkan dengan adanya pembahasan itu, Bani juga tak lupa menceritakan perihal pertemuan pertamanya dengan Baba, di mana pertemuan tersebut terjadi ketika dirinya didapati sedang berkelahi saat masih tinggal di panti. Dan setelah Baba mengetahui jika perkelahian yang dia lakukan diakibatkan oleh penghargaan ayahnya, Baba mulai menyarankan Bani agar melakukan pertarungan untuk hal yang lebih besar. Sehingga dengan adanya ucapan tersebut, Bani mulai berpikir jika dia ingin hidupnya menjadi lebih berarti, maka dia harus melakukan hal yang lebih besar, dan itulah tujuan hidup yang saat ini Bani miliki. Kembali ke timeline utama, di tengah perjalanan menuju ke sebuah tempat, Hani pun meminta kepada putrinya untuk mengingat kembali apa yang sudah dia ajarkan, sehingga disinilah akhirnya dapat diketahui jika tindakan yang diambil oleh Nadia, serta juga ketenangan saat menghadapi situasi yang berbahaya, ternyata adalah didikan yang telah Hani terapkan kepadanya. Sedangkan di sisi lain, karena ingin mengetahui di mana lokasi Hani berada, Bani pun mencoba meminta koordinat keberadaannya kepada pengirim pesan bernama Breakdancer. Namun karena koordinat Hani tidak dapat ditemukan, maka Bani meminta koordinat lokasi markas dari kelompok orang yang memburu Hani. Sebab Bani yakin jika sekelompok orang tersebut sampai berhasil menangkap Hani, maka mereka akan membawanya ke sana. Dan bersamaan dengan diperlihatkannya Hani yang telah tiba di sebuah rumah yang berada di tengah hutan, Scene pun kembali ke tahun 1992, tepatnya ketika Bani meminta kepada Ludo untuk mempercepat pekerjaannya, yaitu mengakses data disket yang mereka dapatkan dari David. आज रात तक I want that fucking data. Yeah, I want बोलने से Kemudian mengingat jika hidup Hani sudah tidak aman lagi, maka untuk sementara waktu Bani pun membawa Hani untuk tinggal bersamanya. Oleh sebab itulah ketika Bani telah tiba di rumahnya, dia pun mencoba untuk menghibur Hani dengan membawakannya sebuah kaset film. Di mana hal tersebut nyatanya membuat Hani merasa sangat bahagia, sebab film yang Bani bawa adalah film yang terdapat dirinya. Bahkan di film tersebut Bani juga bermain sebagai peran pengganti, sehingga dengan adanya kebersamaan itu, mereka berdua pun akhirnya larut dalam suasana yang romantis.
Hingga di keesokan harinya secara tiba-tiba Hani mengatakan kepada Bani bahwa dirinya juga sangat ingin menjadi seorang agen. Dan itu dia katakan karena dirinya sadar jika dia sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi. Oleh sebab itulah dia memohon kepada Bani agar dia bersedia membawa Hani untuk masuk ke dalam agensinya. Dan dengan adanya permintaan itu, Bani pun langsung mendatangi Baba untuk merekomendasikan Hani, di mana meski saat itu Baba sempat merasa keberatan dengan permintaan tersebut. Tetapi karena Bani memohon dan meyakinkannya dengan mengatakan jika Hani adalah tanggung jawabnya, Hani pun akhirnya mendapatkan pelatihan khusus dari Bani, yaitu berlatih untuk bisa melakukan teknik bertarung. Nggak hanya itu saja, Cako serta juga Ludo turut membantu Bani untuk memberikan pelatihan kepada Hani. Sementara mengingat jika lawan yang akan Hani hadapi kemungkinan para pria, maka di dalam pelatihannya, Bani tanpa segan memukul Hani sekuat tenaga, agar Hani bisa menjadi lebih kuat dan tidak jatuh, bahkan setelah dia dihajar sekalipun. Di tengah kesibukan pelatihan yang sedang Hani jalankan, Ludo yang telah berhasil mengakses data dari disket tersebut, akhirnya mulai menjelaskan jika dari semua basis data yang berada di dalam disket itu, ada satu nama yang berhasil dia dapatkan, di mana nama tersebut adalah Dr. Ragu. Dan bersama dengan terkejutnya Baba mendengar nama Ragu, Ludo kembali menjelaskan jika selama Ragu tinggal di Amerika Serikat, ada banyak sekali pihak yang berusaha untuk membawanya kembali ke India, yang mana satu di antaranya adalah Baba. Dan dari sekian banyaknya pihak tersebut, hanya Zonila yang berhasil membawanya sehingga mereka akhirnya mendirikan perusahaan TI di wilayah Bangalore bernama UATech. Dan menurut informasi yang dia dapatkan, perusahaan ini hanyalah sebuah kedok untuk menutupi misi rahasia yang bernama Proyek Talwar. Sehingga setelah mendengar informasi tersebut, Baba langsung meminta kepada mereka semua agar terus mengawasi Ragu dan tidak membiarkan Proyek Talwar ini hingga berhasil dijalankan. Sementara selain mendapatkan pelatihan fisik maupun defensif, Bani juga mencoba memberikan Hani pelatihan menembak. Di mana setelah melihat keterampilan menembak yang Hani miliki, Bani yang merasa terkejut pun akhirnya baru mengetahui jika keahlian tersebut ternyata sudah bisa dia lakukan sejak dirinya masih kecil. Dan meski di dalam sesi latihan mereka berdua ini saling pukul tanpa menunjukkan rasa iba, tetapi hal itu tidak menghilangkan sikap romantis Bani terhadap Hani. Sedangkan setelah melakukan pengawasan terhadap Dr. Ragu, Bani akhirnya berhasil mendapatkan informasi jika tak lama lagi Dr. Ragu akan menghadiri sebuah acara konferensi, di mana setelah mengamati tujuan dari kedatangan Dr. Ragu di konferensi tersebut, Ludo pun mulai meyakini jika proyek Talwar kini masih dalam tahap pengembangan. Bahkan di dalam penjelasannya, dia juga mengatakan perihal adanya sebuah sebutan yang sangat penting, yaitu armada. Dan karena mereka belum mengetahui akan tujuan perjalanannya, maka mereka harus datang ke tempat konferensi itu dilaksanakan. Sehingga dengan adanya saran yang Bani berikan, Hani yang kini telah jauh lebih kuat serta juga sudah siap dengan identitas barunya, dimaksudkan untuk ikut andil dalam misi yang ingin mereka jalankan. Di mana sebelum menjalani misinya, dia pun dipertemukan terlebih dahulu dengan Baba. Dan meski Baba terlihat tidak menyukai kehadirannya, namun berkat adanya permohonan dari Bani, dia pun akhirnya ikut masuk ke dalam misi mereka. Kembali ke timeline utama setelah gagal menemukan keberadaan Nadia di kediaman V, namun salah satu anak buah Kedi yang bernama Nakul berhasil menemukan adanya dokumen properti, di mana dia meyakini jika dokumen tersebut adalah dokumen dari sebuah rumah yang berada di tengah hutan, dan dirinya pun berasumsi jika di rumah itulah saat ini Hani bersembunyi. Oleh sebab itulah, dia bertujuan ingin bergegas ke sana untuk memeriksanya secara langsung. Sementara untuk berjaga-jaga, Hani pun terlihat mulai mempersiapkan beberapa senjata. Bahkan, dia juga meletakkan alat pelacak di mobil miliknya. Sedangkan di sisi yang berbeda setelah menemukan lokasi markas dari sekelompok orang yang memburu Hani, Bani bersama dengan Cako mulai menjalankan aksinya. Di mana hal yang pertama dia lakukan adalah mematikan kamera CCTV, lalu melumpuhkan para penjaga yang berada di luar. Di mana hal tersebut mereka lakukan agar mereka dapat menarik perhatian penjaga yang berada di dalam. Sehingga setelah berhasil menjalankan langkah pertamanya, mereka pun akhirnya dapat masuk ke dalam gedung melalui atap bangunan tersebut. Tetapi di saat mereka mulai mencari keberadaan Hani, mereka malah mendapatkan adanya sebuah alat pelacak, di mana pada alat tersebut terdapatlah sebuah titik koordinat yang Bani yakini jika koordinat itu adalah lokasi keberadaan Hani. Dan bersamaan akan hal itu secara tiba-tiba, mereka pun mendapatkan invasi sehingga dengan adanya invasi itu, baku tembak pun tidak dapat dihindari. Sementara ketika Kedi tiba di sana, dia pun mulai menyadari jika telah terjadi pertempuran di dalam markasnya. Kemudian setelah Cako dan juga Bani telah berhasil melumpuhkan sebagian dari lawannya, Kedi yang kini sudah berada di dalam pun langsung melakukan serangan terhadap Bani, sehingga dengan adanya serangan itu, pertarungan di antara mereka berdua pun tidak dapat terelakkan lagi. Dan di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Kedi pun sempat melontarkan perkataan seolah mereka saling mengenal satu sama lain. Namun tanpa membalas ucapan Kedi tersebut, Bani terus saja menyerangnya, berupaya ingin menjatuhkannya, meski dia sendiri sadar jika Kedi bukanlah lawan yang mudah dikalahkan.
Sampai di mana setelah melakukan pertarungan yang cukup lama, Bunny akhirnya berhasil menghempaskan tubuh Kedi, kemudian melemparkan sebuah granat ke arahnya, sehingga sebuah ledakan pun terjadi dan membuat pertarungan mereka berhenti sampai di sana. Lalu setelah Bunny dan Chaco sudah kembali bersama, mereka pun akhirnya memutuskan untuk langsung bergegas pergi menuju ke lokasi di mana Hani berada. Sebab dari alat pelacak yang Bunny dapatkan, dia melihat adanya titik koordinat yang bergerak mendekat ke arah Hani, di mana titik koordinat tersebut ternyata adalah sekelompok anak buah Kedi yang dipimpin oleh Nakul. Hingga di keesokan harinya karena dirinya mulai terbayang akan kematian Vi, Nadia yang merasa sangat sedih pun langsung mengutarakannya di hadapan Hani. Oleh sebab itulah meski Hani telah mengajari Nadia untuk memiliki mental yang kuat, tetapi pada saat itu dia pun memberikan izin kepada putrinya tersebut untuk menangisi kepergian Vi. Dan bersama dengan diperlihatkannya Bunny yang berada di tengah perjalanan menuju ke lokasi di mana Hani berada, terlihat pula Nakul yang nampak sudah sampai di tempat Hani memarkirkan mobilnya. Dan karena keberadaan Nakul di sana dapat terdeteksi oleh alat pelacak yang Hani letakkan di bawah mobilnya, dia langsung meminta kepada Nadia untuk segera bersembunyi, sedangkan dirinya sendiri dengan segera mempersiapkan semua senjata miliknya untuk menyambut kedatangan kelompok Nakul tersebut. Sehingga dengan menggunakan sniper miliknya, Hani pun berhasil menjatuhkan beberapa dari mereka. Bahkan di saat sebagian dari mereka yang berhasil mendekatinya, Hani pun masih dapat menghadapi mereka dengan keahlian bertarung yang dia kuasai. Dan ketika dia beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi lawan yang harus dia hadapi, Hani langsung membawa Nadia untuk beranjak pergi. Akan tetapi langkahnya pun seketika terhenti sebab ternyata dia masih harus menghadapi Nakul yang kala itu baru saja tiba di sana. Di mana dengan adanya kemunculan Nakul tersebut, maka pertarungan di antara mereka pun tidak lagi dapat terelakkan. Dan meski Hani sempat terkena luka tusuk pada bagian perutnya, namun dirinya masih dapat menjatuhkan Nakul yang membuat dirinya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sehingga dengan adanya kesempatan itulah, dia pun dengan cepat memutuskan untuk langsung beranjak pergi. Dan karena Hani sudah berhasil pergi melarikan diri, Nakul pun langsung memberikan informasi tersebut kepada Kedi yang ternyata masih hidup. Oleh sebab itulah, Kedi langsung memberikan perintah kepada Nakul agar dia segera kembali ke markas mereka yang berada di Mumbai. Sementara setibanya mereka di titik koordinat keberadaan Hani, Chaco sempat mengutarakan rasa ketidakpercayaannya ketika melihat kondisi di sana, di mana dia merasa sangat terkejut karena Hani telah berhasil mengalahkan lawan-lawannya walau hanya seorang diri. Bersamaan akan hal tersebut, Shin pun kembali ke tahun 1992, tepatnya ketika mereka sedang menjalankan sebuah misi, yaitu memantau pergerakan Dr. Ragu, yang mana setelah mengetahui jika Zoni telah mengirim beberapa agennya untuk memberikan pengawasan terhadap Dr. Ragu, maka mereka berencana ingin menyimpan alat penyadap kepada Ragu, dan Hanilah yang akan mendapatkan tugas tersebut. Sehingga dengan begitulah Hani pun mulai melakukan penyamaran, kemudian datang ke tempat di mana Dr. Ragu akan menghadiri konferensi yang diselenggarakan. Dan penyamaran Hani pada saat itu nyatanya mampu menarik perhatian Dr. Ragu, sehingga setelah menyadari jika Dr. Ragu telah memperhatikan dirinya, Hani akhirnya menggunakan kesempatan tersebut untuk datang menghampirinya agar dia dapat memulai perbincangan dengannya. Di mana dengan adanya perbincangan yang mereka lakukan, barulah diketahui jika Hani sengaja berpenampilan seperti itu agar dirinya dapat terlihat seperti mantan istri Dr. Ragu. Tetapi terlepas dari hal itu, Hani pun akhirnya berhasil meletakkan alat penyadap di pakaian yang Dr. Ragu kenakan. Singkat cerita, di hari berikutnya, tepatnya sebelum Dr. Ragu menghadiri acara konferensi yang akan diselenggarakan, dia pun terlihat datang ke sebuah gedung yang mana gedung tersebut ternyata adalah tempat di mana Zoni berada. Sehingga ketika dirinya sudah bertemu dengan Zoni serta juga San yang juga berada di sana, Ragu langsung mengutarakan rasa ketidaksukaannya terhadap pengawasan yang mereka lakukan. Oleh sebab itulah guys, dia langsung meminta kepada Zoni agar segera menarik mundur para agennya. Karena meskipun pertemuan yang akan Dr. Ragu lakukan merupakan langkah awal dari proyek mereka, tetapi bagi Dr. Ragu pertemuan tersebut adalah pertemuan pribadi dia bersama dengan temannya. Bahkan meskipun Dr. Ragu belum mendapatkan informasi perihal lokasi di mana temannya tersebut akan menemui dirinya untuk memberikan sebuah barang bernama armada kepadanya, tetapi dia tetap bersikeras meminta kepada Zoni agar para agennya tersebut berhenti mengikutinya. Sehingga setelah mendengar perbincangan itu, Hani pun langsung mengajukan diri agar dia dapat kembali menemui Dr. Ragu supaya mereka bisa mendapatkan informasi tentang pertemuan yang akan dilakukan olehnya. Kemudian sesuai dengan apa yang Hani inginkan, kini dirinya pun kembali melakukan penyamaran dan terlihat hadir di acara konferensi yang diselenggarakan. Sementara karena Dr. Ragu merupakan seorang pembicara di sana, maka dia pun memiliki kesempatan untuk menyampaikan pidatonya kepada para tamu yang hadir pada konferensi tersebut.
Di mana dalam pidato yang dia sampaikan dirinya membahas tentang adanya sebuah senjata yang paling berbahaya, dan senjata tersebut berupa informasi. Karena bagi dirinya jika informasi dapat berada di tangan yang tepat, maka hal itu akan membantu keamanan dan kedamaian dunia. Oleh sebab itulah, dia menciptakan teknologi monitoring satelit agar bisa menerima berbagai macam informasi, sehingga dengan begitu maka masa depan dunia akan menjadi lebih cerah. Setelah melakukan pidatonya, Dr. Ragu pun terlihat dihampiri oleh seorang pria yang datang untuk memberikannya sebuah kartu, sehingga Bani yang melihat akan hal itu, langsung memerintahkan Hani agar segera mencari cara untuk bisa mengambil kartu tersebut. Dan dengan adanya perintah yang diberikan, Hani pun kembali mendekati Dr. Ragu, kemudian memulai perbincangan dengannya. Bahkan agar bisa lebih dekat, Hani juga mengajak Dr. Ragu untuk bersedia makan bersamanya di sebuah restoran India. Namun mengingat jika di wilayah tersebut sama sekali tidak ada restoran India, maka Dr. Ragu langsung menyangkal tawaran Hani. Oleh sebab itulah berkat adanya bantuan dari Ludo, dengan spontan Hani mengoreksi ucapannya, lalu berkata kalau dirinya bisa membawa Dr. Ragu ke sebuah restoran yang menyajikan makanan khas India. Sehingga dengan adanya perkataan tersebut, Dr. Ragu akhirnya bersedia menerima tawaran dari Hani. Dan karena pada saat itu agen dari Zoni terlihat mengikuti Dr. Ragu yang kala itu ingin pergi memenuhi janjinya dengan Hani, maka Bani memerintahkan Chako serta juga Ludo agar mengalihkan perhatian para agen tersebut. Sehingga dengan adanya perintah itu, mereka berdua langsung membuat kemacetan dan Dr. Ragu akhirnya dapat pergi tanpa mendapatkan pengawasan. Kemudian guys, ketika Dr. Ragu sudah bertemu dengan Hani, Ludo pun juga terlihat datang ke restoran tersebut, di mana kedatangannya itu adalah untuk mengatur para staf di sana agar bisa menyediakan makanan khas dari India. Sehingga setelah Hani berhasil memenuhi ucapannya yaitu memberikan sajian khas India, dia langsung mengajukan pertanyaan kepada Dr. Ragu perihal pidatonya yang membahas tentang teknologi satelit yang dapat mendorong perdamaian dunia. Dan dengan adanya pertanyaan itu, Dr. Ragu pun menjelaskan jika dahulu dia bersama dengan mantan istrinya memiliki impian yang sama, yaitu membangun teknologi untuk kemajuan dunia agar dunia mereka bisa menjadi tempat yang aman. Oleh sebab itulah dia menciptakan teknologi monitoring, yaitu teknologi yang dapat memantau satelit. Sehingga dengan adanya teknologi tersebut, dunia pun akan menjadi lebih aman. Namun di lain sisi, teknologi ini juga bisa digunakan untuk kekacauan dunia. Maka dari itulah, sangat penting jika teknologi ini berada di tangan yang tepat. Dan belum selesai dengan penjelasannya, Dr. Ragu pun seketika dibuat terkejut karena pada saat itu, secara tiba-tiba Hani malah kehilangan kesadarannya. Beralih ke timeline utama, setelah Hani bersama dengan putrinya berhasil menjauhkan diri dari jangkauan anak buah Kedi, mereka pun kini terlihat sudah berada di salah satu rumah warga untuk mencari tempat peristirahatan. Sedangkan di tahun 1992, karena pada saat itu Bani belum juga mendapatkan informasi apapun dari Hani, dia pun mulai merasa khawatir. Di mana kekhawatiran yang dia alami kini berubah menjadi rasa terkejut setelah dirinya melihat kedatangan Baba ke sana. Dan alasan dari kedatangannya ke sana adalah untuk memperkenalkan Bani dengan seorang agen yang akan menjadi bagian dari misi mereka, di mana agen tersebut ternyata adalah Kedi. करो साबित अपने बेस्ट एजेंट के साथ काम करने का मौका दे रहा हूँ किधर. Dan meskipun saat itu Bani sempat menolak akan kehadiran Kedi, tetapi penolakan tersebut pun langsung dibantah oleh Baba, sebab Baba yakin jika Kedi akan sangat berguna bila dia bergabung dalam operasi ini. Dan karena Bani tidak lagi dapat mengelak ucapan Baba, maka mau tidak mau dia harus bisa menerima kehadiran Kedi di dalam timnya. Di mana sesaat sebelum Bani ingin memberikannya arahan, secara tiba-tiba Kedi malah mempertanyakan keberadaan Hani, sehingga Baba pun juga ikut mempertanyakan hal yang sama. Bahkan karena Kedi tahu jika Hani sudah terlambat datang ke sana, dia pun langsung mengajukan dirinya agar dapat diizinkan untuk memeriksa lokasi terakhir keberadaan Hani. Sehingga setelah mendengar ucapan tersebut, dengan tegas Bani meminta kepada Kedi agar jangan bertindak sebelum dirinya memberikan perintah. Dan ucapan Bani itu pun dibenarkan oleh Chako, mengingat jika Bani lah orang yang memimpin operasi ini. Kembali ke timeline utama, terlihatlah Bani yang sedang mencoba menghubungi Ludo dengan menggunakan telepon umum yang berada di tepi jalan. Di mana ketika Ludo sudah terhubung dengan panggilan yang Bani lakukan, maka mereka berdua pun langsung mengutarakan rasa rindunya, mengingat jika mereka memang sudah cukup lama tidak berjumpa. Namun terlepas dari hal itu, Bani langsung menjelaskan maksud tujuannya, di mana dirinya saat ini sangat membutuhkan bantuan Ludo. Sementara di lain sisi, dengan adanya ponsel yang Hani dapatkan dari salah satu anak buah Kedi yang berhasil dia kalahkan, Hani pun mencoba menghubungi salah satu nomor yang dia duga merupakan pemimpin dari kelompok Kedi, di mana orang yang memberikan perintah untuk menangkapnya ternyata adalah Baba. Oleh sebab itulah, setelah Baba menyadari jika yang menghubungi dirinya adalah Hani, Baba pun langsung mengatakan bahwa dia sama sekali tidak merasa sedih meski Hani telah mengkhianati dirinya. Di mana itu dia katakan karena Baba memang sama sekali tidak pernah mempercayainya. Begitu pula dengan upaya Hani yang selama ini telah memalsukan kematiannya.
Dan di waktu yang bersamaan setelah Ludo meyakinkan Bani bahwa dirinya sudah sangat siap untuk menerima konsekuensi karena telah memberikan bantuannya kepada Bani, Bani langsung mengatakan jika dirinya sangat membutuhkan sebuah informasi penting dan untuk mendapatkan informasi tersebut, maka dia meminta kepada Ludo agar dirinya segera mengirimkan semua file milik Baba kepadanya. Kembali kepada Hani, karena pada saat itu Hani ingin menjauhkan putrinya dari kekacauan ini. Dia pun bertanya apa yang bisa dia lakukan agar Baba berhenti memburu dirinya. Sehingga setelah mendengar ucapan tersebut, Baba langsung menyetujuinya, tetapi Hani harus bersedia memberikan apa yang dia mau, yaitu sebuah barang yang dia yakini ada pada Hani. Namun jika Hani kembali membuat kekacauan, maka Baba pun dengan sangat tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah segan untuk membunuh orang yang paling Hani sayangi. Setelah selesai menghubungi Ludo, Bani bersama dengan Chako pun terlihat kembali melanjutkan perjalanan mereka mencari keberadaan Hani. Dan di tengah perjalanan itulah Bani mulai mempertanyakan perihal keputusan Baba yang kembali mengaktifkan agensi mereka hanya untuk menangkap Hani. Di mana hal seperti ini membuat dirinya merasa yakin jika Baba sedang memiliki rencana yang sangat besar. Oleh sebab itulah Bani memutuskan untuk melibatkan Ludo, karena hanya Ludo yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan informasi agar dia bisa mengetahui tujuan Baba yang sebenarnya. Dan sama halnya seperti Bani, Hani serta juga putrinya pun kini terlihat kembali melakukan perjalanannya. Di mana pada saat itu tepatnya ketika mereka berdua memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Nadia yang memang sempat menyaksikan Hani bertarung dalam mengalahkan anak buah Kedi, mulai mempertanyakan perihal profesi Hani yang sebenarnya, sehingga dengan adanya pertanyaan tersebut, Hani langsung menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang agen. Bahkan di dalam penjelasannya dia juga mengatakan jika ayah Nadia lah yang telah menginspirasi dirinya untuk memiliki profesi tersebut. Sehingga setelah mendengar penjelasan ibunya, Nadia pun langsung mengutarakan rasa kecewanya karena Hani baru memberitahukan hal ini kepada dirinya. Oleh sebab itulah dia pun kembali bertanya kenapa Hani baru sekarang menceritakan ini semua, mengingat jika sudah sejak lama dia memang sering sekali bertanya akan siapa serta bagaimana sosok dari ayahnya. Kemudian selain mengetahui alasan Hani yang baru bersedia menceritakan ini semua, Nadia juga akhirnya dapat mengetahui akan siapa nama dari ayahnya. Sehingga dengan begitulah dia pun kembali mengajukan pertanyaan perihal keberadaan ayahnya, serta juga akankah sang ayah akan datang untuk memberikan bantuan kepada mereka. Namun tanpa menjawab pertanyaan itu, Hani malah meminta kepada Nadia untuk segera menyantap hidangan yang ada di hadapannya. Sementara di lain sisi terlihatlah Kedi yang datang ke kediaman Baba untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya karena telah gagal menjalankan misinya, yaitu menangkap Hani. Dan untuk memulai pembahasan tersebut, Baba pun memilih mengajak Kedi untuk makan bersama dengannya. Di mana sambil menyiapkan makanan di atas meja, Baba pun mengatakan meskipun Kedi berasal dari panti asuhan, namun dirinya akan selalu menganggap Kedi sebagai putra kandungnya. Oleh sebab itulah dia akan siap melakukan apapun untuk Kedi, termasuk menyajikan makanan seorang diri seperti saat ini. Tetapi dengan adanya kegagalan yang Kedi alami, Baba pun merasa bahwa Kedi telah menipu dirinya. Di mana hal tersebut dapat dia katakan sebab Baba telah memberikan semua informasi untuk mempermudah pekerjaan Kedi. Namun nyatanya Kedi masih belum berhasil menangkap Hani. Nggak hanya itu saja, Baba juga mengutarakan rasa kecewanya karena Markas serta beberapa orang agennya telah tewas di tangan Bani. Dan itulah alasan kenapa Baba selalu memuji kemampuan Bani, sebab hanya dengan ditemani oleh Chako, dia mampu menemukan markas Kedi bahkan sampai menghancurkannya. Dan setelah mendengar ucapan tersebut, Kedi yang merasa tidak senang pun akhirnya berkata bahwa dirinya akan segera menangkap Hani. Oleh sebab itulah dia pun meminta kepada Baba untuk memberikan dia satu kesempatan lagi, di mana dengan adanya kesempatan itu, maka dia berjanji jika armada yang selama ini Baba inginkan akan segera dia dapatkan. Kemudian guys, di waktu yang bersamaan muncullah seorang wanita yang Kedi yakini jika dia adalah istri dari Baba. Oleh sebab itulah Kedi langsung berdiri untuk memberikan salam hormat kepadanya. Di mana setelah berhasil memainkan sisi emosional Kedi dengan mempertemukannya kepada istri palsunya, Baba langsung meminta kepada Kedi untuk menyantap hidangan yang berada di atas meja, terutama makanan gosong seperti yang dialami oleh Bani. Kembali ke tahun 1992, setelah tersadar dari pingsannya, Hani pun mulai merasa bingung karena dirinya kini sudah berada di rumah sakit. Di mana kebingungan tersebut pun berubah menjadi rasa terkejut ketika sang dokter menjelaskan bahwa saat ini Hani sedang dalam kondisi hamil. Dan di tengah keterkejutan yang Hani rasakan, Dokter Ragu pun datang kemudian langsung mengajak Hani untuk segera pergi dari sana. Di mana setibanya mereka di kediaman Dokter Ragu, Hani pun langsung mendapatkan perhatian khusus darinya, mengingat jika Hani akan menjadi seorang ibu. Bahkan karena Dokter Ragu sadar jika Hani merasa kecewa dengan kehamilannya saat ini, dia pun mulai menceritakan pengalaman hidupnya dengan mantan istrinya yang pernah menggugurkan kandungannya. Di mana dia berkata jika hal tersebut telah membuat dirinya sangat menyesal seumur hidup. Oleh sebab itulah,
dia meminta kepada Hani untuk jangan pernah merasa putus asa dengan kondisinya saat ini, karena Dr. Ragu akan selalu ada untuknya. Dan di saat Dr. Ragu beranjak untuk mempersiapkan obat milik Hani, di kesempatan itulah Hani langsung memeriksa kartu di dalam saku pakaian Dr. Ragu, di mana pada kartu tersebut bertuliskan nama dari sebuah gedung yang Hani yakini jika gedung itulah tempat di mana Dr. Ragu akan melakukan pertemuannya. Dan meski Hani telah berhasil menjalankan tugasnya, namun dirinya malah terlihat begitu kecewa. Lalu guys, tibanya Hani di markasnya, Bani pun langsung mempertanyakan keterlambatannya, di mana setelah menjelaskan jika kecelakaanlah yang telah menghambat dirinya, Hani juga mengatakan bahwa dirinya sudah berhasil melakukan tugasnya, yaitu mendapatkan lokasi yang akan menjadi pertemuan Dr. Ragu. Sehingga setelah Hani menuliskan nama gedung yang bertuliskan Pusat Budaya Yugoslavia, Nakul yang juga berada di sana pun langsung menjelaskan jika gedung tersebut adalah galeri seni Atlantis yang berada di alun-alun kota. Di mana dengan diketahuinya detail dari lokasi pertemuan Dr. Ragu, Bani akhirnya meminta kepada timnya untuk segera bergerak dan memeriksa lokasi tersebut. Kemudian di momen inilah Kedi langsung mengajukan diri untuk bisa ikut andil dalam operasi ini. Di mana setelah mendengar permintaan itu, Bani pun mengizinkannya, namun dengan catatan jika Kedi harus bekerja dalam satu tim. Kemudian karena Bani merasa jika Hani nampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu, dia pun mulai mempertanyakannya. Di mana ketika tahu kalau Hani sangat mengkhawatirkan keselamatan Dr. Ragu, Bani akhirnya mencoba menjelaskan, di mana dia mengatakan bahwa meskipun Dr. Ragu sama sekali tidak memiliki kesalahan, tetapi mengingat jika statusnya adalah teman dari Zoni yang merupakan musuh dari mereka, maka secara tidak langsung Dr. Ragu juga merupakan bagian dari musuh mereka. Namun karena Hani masih tetap mengkhawatirkan keselamatan Dr. Ragu, Bani pun akhirnya menegaskan jika mereka hanya membutuhkan teknologinya saja dan dirinya menjamin bahwa tak akan ada satupun dari mereka yang akan melukai Dr. Ragu. Kemudian setelah Hani menunjukkan keraguannya terhadap rencana Baba dalam menggunakan teknologi tersebut, Bani yang marah pun dengan tegas mengingatkan Hani jika teknologi yang akan mereka curi adalah alat untuk meluncurkan proyek Talwar. Jadi tugas mereka hanyalah menghentikan proyek Talwar dalam situasi apapun. Oleh sebab itulah Bani meminta kepada Hani agar jangan meragukan pekerjaan mereka. Sehingga setelah mendengar ucapan tersebut, Hani yang ingin memberitahukan kondisi kehamilannya pun mencoba mengatakan bahwa dia hanya ingin jika mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun karena Bani selalu menyangkal perkataan Hani, maka Hani langsung mengurungkan niatnya yang ingin memberitahukan kondisi kehamilannya. Kembali ke timeline utama sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Bani. Ludo yang saat itu masih bergabung dengan agensi Baba pun mencoba untuk meretas sistem utama markas mereka agar dia bisa mendapatkan semua file milik Baba. Namun karena aksinya tersebut langsung terdeteksi, maka Nakul yang mengetahui adanya indikasi peretasan itu pun meminta kepada timnya untuk segera melacak alamat IP si peretas agar mereka dapat menemukan lokasinya. Sehingga bersamaan dengan diketemukannya alamat IP Ludo, Ludo pun akhirnya berhasil mendapatkan seluruh file milik Baba dan pergi dari sana. Sementara untuk bisa mendapatkan tempat persembunyian yang jauh lebih aman, Hani memutuskan untuk datang ke kediaman ayahnya, di mana kedatangannya ke sana pun langsung disambut sangat hangat oleh saudara laki-lakinya. Kemudian guys, setelah sang kakak mengetahui alasan dari kedatangan Hani, dia pun langsung mengutarakan rasa kecewanya sebab Hani hanya datang ke sana ketika ingin bersembunyi saja. Dan itu pernah terjadi pada 7 tahun yang lalu. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Hani agar dirinya bersedia tetap tinggal di sana. Namun mengingat jika ayah mereka sama sekali tidak pernah menyukai sosok Hani, maka Hani langsung menolak permintaan sang kakak. Tetapi terlepas dari hal itu, barulah diketahui jika disinilah tempat di mana Hani bersembunyi ketika dirinya sedang mengandung Nadia. Lalu guys, jauh di tempat yang berbeda, Bani serta juga Cako pun kini terlihat sudah bersama dengan Ludo. Di mana ketika mereka sudah berada di tempat persembunyian Ludo, Ludo pun mengutarakan rasa kecewanya terhadap keputusan Bani yang ingin menyelamatkan seorang wanita yang telah mengkhianati serta juga menghancurkan kehidupan mereka, sehingga membuat mereka terpisah selama 8 tahun lamanya. Namun setelah Bani mengatakan jika saat ini Hani telah memiliki seorang putri yang merupakan darah dagingnya, Ludo pun hanya dapat terdiam. Kembali ke tahun 1992, di alun-alun kota tepatnya di depan gedung seni Atlantis, terjadilah sebuah aksi unjuk rasa di sana, yang mana pada aksi tersebut nyatanya bersama dengan pertemuan yang akan dilakukan oleh Dr. Ragu. Oleh sebab itulah Kedi, Bani serta juga Cako kini sudah terlihat berada di sana untuk menjalankan rencana mereka. Dan karena sebelumnya Hani sempat mengungkapkan keraguannya terhadap tujuan Baba, Bani pun mulai membicarakan hal tersebut kepada Cako, mengingat jika mereka dahulu juga pernah merasakan keraguan yang sama seperti yang dirasakan oleh Hani. Tetapi karena saat itu bukanlah waktu yang tepat, maka Cako membantah perkataan Bani.
Di lokasi yang sama namun di sisi yang berbeda, agen dari Zoni yang dipimpin oleh Sun nyatanya juga berada di sana untuk memberikan pengawasan terhadap Dr. Ragu. Di mana pengawasan tersebut mereka lakukan agar mereka dapat memastikan keselamatan Dr. Ragu serta juga armada yang ingin diambil olehnya. Tak lama berselang Dr. Ragu pun tiba sehingga membuat Bunny langsung mengkoordinasi rekan-rekannya untuk bersiap siaga. Begitu pula dengan Zoni yang meminta kepada para agennya untuk terus mengawasi Dr. Ragu tanpa harus diketahui oleh Dr. Ragu. Kemudian guys, ketika Dr. Ragu sudah bertemu dengan temannya yang bernama Pavel yang juga merupakan seorang ilmuwan, Pavel pun mulai menjelaskan kepada Dr. Ragu perihal cara kerja dari armada, yang mana armada ini merupakan sistem teknologi yang akan dia berikan. Di mana sebelum memberikan armada tersebut, Pavel pun sempat mengutarakan rasa khawatirnya terhadap pihak yang akan menggunakan teknologinya, sebab dia takut jika pihak tersebut akan menyalahgunakannya. Oleh sebab itulah dia ingin memastikan kepada Dr. Ragu kalau dia telah memilih pihak yang tepat, sehingga setelah mengatakan itu semua, Pavel pun langsung memberikan Dr. Ragu armadanya yang tersimpan di dalam sebuah kaset film. Dan guys, mengingat jika Hani sempat meletakkan alat pelacak di dalam jas yang dikenakan oleh Dr. Ragu, maka Bunny serta juga seluruh timnya pun dapat mengetahui perbincangan mereka. Oleh sebab itulah setelah perbincangan mereka berakhir dan Dr. Ragu keluar dari dalam gedung itu, Bunny pun langsung bergerak kemudian meminta kepada Chaco serta juga Kedi untuk tetap pada posisi mereka, sebab dia sendirilah yang akan mengambil armadanya. Dan karena Bunny sadar jika agen dari Zoni sedang mengawasi Dr. Ragu dari kejauhan, maka dia pun memutuskan untuk bergabung dengan para pengunjuk rasa di sana. Di mana setelah melihat Dr. Ragu yang juga berjalan masuk di tengah kerumunan tersebut, di kesempatan itulah dia pun mendekatinya, lalu menodongkan senjatanya sambil meminta kepada Dr. Ragu untuk mengikuti perintahnya. Dan bersama dengan hilangnya Dr. Ragu dari pandangan para agen Zoni yang mengawasinya, barulah diketahui jika ternyata tindakan yang Bunny lakukan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga hal itu membuat Hani memutuskan untuk langsung bergegas mencari keberadaan Bunny. Begitu pula dengan Sun yang dengan cepat keluar dari dalam mobilnya, di mana pada momen tersebutlah, tanpa disengaja Sun malah melihat keberadaan Hani yang kala itu sedang mencari Bunny. Dan dengan adanya informasi tentang keberadaan Hani di sana, Zoni yang sadar jika Hani adalah agen dari Viswa, mulai mempertanyakan perihal dari mana Viswa bisa mengetahui aktivitas mereka. Oleh sebab itulah Shan pun memutuskan untuk menangkap Hani agar dia dapat mengetahuinya. Dan guys, bersama dengan upaya Hani yang mencoba melarikan diri dari kejaran Shan, Bunny pun kini terlihat sudah berhasil membawa Dr. Ragu masuk ke dalam sebuah kereta. Di mana pada kesempatan itulah, Bunny langsung meminta kepada Dr. Ragu untuk segera menyerahkan kaset film yang berisikan armada. Sementara setelah Hani melakukan pelarian yang cukup lama, dia pun akhirnya berhasil masuk ke dalam situasi yang menguntungkan karena pada saat itu, Hani nyatanya mampu mengecoh Shan dengan muncul dari arah belakang sambil menodongkan senjata ke arahnya. Bahkan agar Shan berhenti mengejar dirinya, maka Hani dengan sangat terpaksa melesatkan timah panasnya tepat ke arah salah satu kaki Shan. Sorry. Sementara setelah berhasil mendapatkan armadanya, Bunny pun langsung pergi meninggalkan Dr. Ragu lalu memberikan informasi kepada timnya perihal armada yang sudah berada di tangannya. Namun setelah Baba mengetahui jika Bunny telah membiarkan Dr. Ragu hidup, maka dengan sangat tegas dia pun meminta kepadanya untuk segera menuntaskan tugasnya, yaitu membunuh Dr. Ragu. Begitu pula dengan Chaco dan Kedi yang juga diperintahkan untuk segera membunuh Dr. Pavel. Dan karena Hani tidak ingin jika Dr. Ragu hingga terbunuh, maka dia pun dengan cepat bergegas pergi agar dapat menyelamatkannya. Namun meskipun dirinya telah berhasil menemukan keberadaan Dr. Ragu, tetapi hal tersebut nyatanya sia-sia saja. Sebab di waktu yang bersamaan, Bunny pun muncul kemudian melesatkan timah panasnya hingga membuat Dr. Ragu tewas seketika. Dan guys, setelah Zoni mendapatkan informasi perihal kematian Dr. Ragu serta hilangnya armada yang dia inginkan, dia pun terlihat sangat kecewa. Namun berbeda halnya dengan Zoni, Baba pun kini terlihat sangat senang karena armada yang dia inginkan kini sudah berada di tangannya. Sehingga dengan begitulah dia pun langsung memberikan informasi keberhasilannya tersebut kepada pihak yang menginginkan armadanya. Sementara dengan adanya kegagalan yang Zoni dapatkan, kini dia pun terlihat datang menghampiri Shan untuk mengutarakan rasa kecewanya. Mengingat jika armada yang seharusnya dia gunakan untuk memantau aktivitas para penjahat, seperti halnya perdagangan senjata, kini malah berada di tangan orang yang salah. Sehingga setelah mendengar keluh kesah tersebut, Shan pun memutuskan untuk bergegas pergi agar dapat menangkap orang yang telah membawa armadanya. Meski pada saat itu, dirinya masih merasakan sakit akibat luka tembak yang dihasilkan oleh Hani. Sedangkan di sisi yang berbeda, meski Bunny telah menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna, tetapi rasa bersalahnya pun nampak terlihat jelas dari raut wajahnya. Dan di tengah rasa bersalah yang dia rasakan itulah, Hani pun datang menghampirinya kemudian langsung mengutarakan rasa kecewanya kepada Bunny karena telah mengingkari janjinya dengan membunuh Dr. Ragu.
Namun di saat Hani mengatakan jika yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, Bani pun langsung membantahnya. Sebab bagi Bani, keputusan yang dia ambil untuk membunuh Dr. Ragu adalah sebuah bentuk kesetiaan terhadap agensinya yang sudah dia anggap sebagai keluarganya. Oleh sebab itulah, dia sangat menyesal karena telah menjadikan Hani bagian dari keluarganya. Dan mendengar ungkapan tersebut, Hani pun hanya dapat terdiam kemudian beranjak pergi dari hadapan Bani. Kemudian yang bersamaan dengan diperlihatkannya Hani yang datang ke sebuah gedung tempat di mana Zoni berada, terlihat pula Hani di timeline utama yang melangkah masuk ke dalam sebuah gudang. Sedangkan di tahun 1991, dikala Shan melihat kemunculan Hani pada saat itu, dia pun langsung menodongkan senjata ke arahnya. Tetapi karena Hani mengatakan bahwa kedatangannya ke sana adalah untuk membantu mereka dalam merebut kembali armada yang kini berada di tangan Baba, Zoni yang mendengar hal itu pun langsung memerintahkan Shan untuk segera menurunkan senjatanya. Kemudian dirinya pun melangkah menghampiri Hani. Sementara di timeline utama, barulah diketahui akan alasan kenapa Baba melakukan pengejaran terhadap Hani, di mana hal itu disebabkan karena armada yang Baba inginkan ternyata berada di tangan Hani. Kembali ke tahun 1992, karena mereka telah berhasil menyelesaikan misinya dengan sangat sempurna, kini Chako dan Ludo pun terlihat sudah bersiap untuk kembali ke India. Namun sebelum beranjak dari sana, tepatnya ketika ingin berpamitan dengan Bani, Ludo pun berpesan agar Bani dapat memastikan keselamatan Baba, begitu pula dengan armadanya. Tak lama setelah mereka berdua pergi, Baba pun datang menghampiri Bani lalu mempertanyakan keputusan Bani yang sempat merasa bimbang ketika ingin membunuh Dr. Ragu. Tetapi terlepas dari hal itu, Baba pun tetap memuji kinerja Bani yang mampu memimpin timnya hingga berhasil menyelesaikan misinya. Sebab dengan adanya armada di tangan mereka, maka program yang bernama MK akan segera dijalankan. Dan karena Bani belum mengetahui perihal program tersebut, maka Baba pun akhirnya mulai menjelaskan, di mana dia mengatakan jika MK ini merupakan sebuah program pengawasan serta juga senjata untuk mereka pergunakan. Di mana dalam penjelasannya tersebut, Baba pun mengatakan bahwa dengan adanya program MK ini, maka mereka dapat menciptakan kesetaraan antar umat manusia. Sebab dengan adanya kesetaraan, maka kebebasan untuk hidup damai pun akan tercipta. Namun hal tersebut bisa didapatkan melalui sebuah kehancuran, karena kehancuran adalah satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian sejati dan abadi. Untuk itulah mereka memerlukan teknologi armada agar dapat mengendalikan semuanya. Sehingga setelah menjelaskan itu semua, maka Baba langsung meminta kepada mereka agar segera bersiap, mengingat jika tim ekstraksi yang akan mengoperasikan armadanya kini tiba di lokasi yang telah ditentukan. Kembali ke timeline utama di saat Bani, Ludo dan Chako tengah melakukan perbincangan. Mereka pun mulai membahas perihal dibubarkannya agensi mereka pada 8 tahun yang lalu, yang membuat mereka bertiga menjadi terpisah. Sehingga hal itu membuat Ludo menjadi tidak memiliki tujuan hidup lagi. Oleh sebab itulah ketika dia mendengar Baba membuka kembali agensinya dan mulai beroperasi kembali, maka tanpa berpikir panjang Ludo memutuskan untuk bergabung, meski dia menyadari jika semua perbuatan yang Baba lakukan adalah kesalahan. Di sisi yang berbeda, karena ingin menunjukkan Nadia akan bagaimana sosok dari ayahnya, maka Hani pun memperlihatkan putrinya tersebut dengan sebuah film yang terdapat sosok Bani di sana. Di mana meskipun pada film itu Bani tidak terlihat begitu jelas karena dia merupakan seorang stuntman, tetapi Nadia selalu mengulang-ulang adegan yang memperlihatkan ayahnya agar dia dapat mengetahui akan bagaimana rupanya. Dan mengingat jika saat ini mereka sedang berada di rumah Hani, maka Nadia pun mulai bertanya tentang ayah Hani, sehingga dengan adanya pertanyaan tersebut, Hani pun akhirnya memutuskan untuk menemui sang ayah yang berada di dalam kamarnya. Sehingga setelah berada tepat di hadapan ayahnya yang kini hanya dapat terbaring di atas ranjangnya, Hani pun mulai menjelaskan perihal bagaimana cara dia membesarkan putrinya yang tumbuh tanpa kehadiran sosok sang ayah, dan itu sama seperti dirinya. Di mana Hani dengan tegas mengatakan kepadanya jika hal itu dia lakukan agar Nadia dapat melawan orang-orang seperti ayahnya. Dan karena pada saat itu sang ayah masih bersikap angkuh terhadap Hani, maka Hani yang merasa jengkel pun langsung meraih sebuah bantal kemudian mendekat ke arahnya, yang mana hal tersebut membuat sang ayah menjadi sangat ketakutan. Dan setelah melihat rasa takut yang terpancar di wajah ayahnya, Hani pun langsung tertawa lalu memutuskan untuk beranjak pergi dari sana. Setelah menemui ayahnya, kini Hani pun terlihat sedang bersama dengan saudara laki-lakinya, di mana pada momen tersebutlah Hani pun mulai menjelaskan kepada sang kakak perihal alasan dia datang ke sana, yaitu karena saat ini mereka sedang dikejar oleh sekelompok orang yang membuat nyawa Nadia kini menjadi terancam. Bahkan meskipun mereka sudah berada di sana, tetapi Hani yakin jika kondisi mereka belumlah aman. Oleh sebab itulah dia pun memutuskan untuk menitipkan Nadia di sana, agar dirinya dapat menyelesaikan masalah ini dengan mendatangi orang-orang tersebut. Anna, I trust you. Dan sebelum pergi meninggalkan Nadia, Hani pun mengajukan permintaan maaf kepadanya karena telah menyeretnya ke dalam masalah. Dan Hani juga menjelaskan jika untuk saat ini mereka masih berada dalam mode bermain, karena orang-orang jahat masih melakukan pengejaran terhadap mereka.
Oleh karena itulah dia pun meminta kepada putrinya tersebut untuk tetap di sana, sebab dirinya ingin pergi untuk menyelesaikan semuanya, agar mereka tidak perlu lagi masuk ke dalam mode bermain. Dan karena Nadia berharap jika Hani tidak meninggalkan dirinya sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya, maka dia pun langsung mengambil kaset film favorit Hani agar Hani dapat kembali untuk menjemput dirinya. Sehingga setelah memeluk putrinya, Hani pun langsung beranjak pergi dari sana. Sementara untuk bisa menemui keberadaan Hani, maka Bani meminta kepada Ludo untuk meretas pusat panggilan telepon agar mereka dapat melihat daftar panggilan yang diterima oleh agen Citadel. Karena hanya agen tersebutlah yang dapat memberikan perlindungan kepada Hani. Dan ketika melakukan pemeriksaan dalam waktu yang singkat, Ludo malah mendapatkan catatan panggilan yang dilakukan oleh Baba terhadap agen Citadel. Sehingga Bani langsung meminta kepadanya untuk segera meretas panggilan tersebut agar mereka dapat mengetahui perbincangannya. Tetapi karena sulit untuk meretas dari sana, maka mereka memutuskan untuk mendatangi salah satu pusat panggilan telepon yang lokasinya tidak jauh dari tempat mereka berada. Sehingga dengan begitulah, maka mereka dapat lebih mudah meretas sistem di sana untuk memeriksa langsung apakah Hani sudah menghubungi agen Citadel. Chaco, be gentle. I'll try my best. Sehingga setelah berhasil melumpuhkan para staf yang bertugas di pusat panggilan tersebut, maka Ludo pun akhirnya dapat dengan leluasa membobol sistem di sana. Sementara dikala Chaco tengah mengamankan situasi di luar ruangan, tepatnya di sebuah koridor pada gedung tersebut, secara tiba-tiba ada salah seorang petugas yang masih dapat bangkit, sehingga dengan sangat terpaksa, dia pun langsung menghajarnya. Dan di waktu yang bersamaan muncullah petugas yang lainnya yang membuat Chaco kini masuk ke dalam kondisi yang terdesak. Kemudian guys, karena adanya kamera CCTV yang terdapat pada koridor tersebut, maka pertarungan yang Chaco lakukan pun dapat disaksikan langsung oleh Bani dan juga Ludo. Oleh sebab itulah Ludo pun mulai bertanya kenapa Bani tidak bergegas untuk membantu Chaco. Dan setelah beberapa saat Bani melihat akan bagaimana Chaco bertarung, maka dia pun memutuskan untuk tidak membantunya sebab dia yakin jika Chaco akan mampu mengatasinya. Dan bersama dengan selesainya pertarungan Chaco, Ludo pun akhirnya berhasil masuk ke dalam sistem kemudian langsung memeriksa daftar panggilan telepon yang dilakukan oleh para anggota dari agen Citadel. Di mana setelah melihat jika tak ada satupun nomor asing yang mencurigakan, maka Bani meyakini jika Hani belum menghubungi siapapun yang berada di Citadel. Oleh sebab itulah dia pun memutuskan untuk menunggu di sana sampai Hani melakukan panggilan kepada agen Citadel. Di mana keputusan yang Bani ambil nyatanya merupakan salah satu langkah yang sangat tepat sebab di waktu yang bersamaan, Hani pun kini terlihat tengah mencoba menghubungi pihak Citadel dan orang yang dia hubungi ternyata adalah Shan. Oleh sebab itulah dia pun langsung meminta kepada Shan agar pihak Citadel dapat memberikan perlindungan kepada dirinya dan sebagai imbalannya, Hani pun berkata bahwa dia memiliki barang yang selama ini Shan inginkan, yaitu armada. Setelah mendengar ucapan itu, Shan pun langsung mengajak Hani untuk bertemu dengannya, di mana setelah Shan memberikan alamat lokasi yang akan menjadi tempat pertemuan mereka, maka Bani yang juga mendengar perbincangan itu pun memutuskan untuk langsung bergegas ke tempat yang ditentukan oleh Shan. Kembali ke tahun 1992, tepatnya di saat Baba serta seluruh agennya ingin bergegas pergi menuju ke tim ekstraksi armada yang memang telah menanti kedatangan mereka. Baba pun meminta kepada Hani untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Dan mengingat jika sebelumnya Hani sempat menemui pihak Citadel untuk menyusun rencana dalam merebut kembali armada dari tangan Baba, maka di kesempatan itulah dia pun langsung mengaktifkan alat pelacak yang tersimpan di sepatunya agar Shan dapat mengetahui akan rute tujuan mereka. Dan dengan adanya pelacak yang Hani kenakan, maka Shan pun dengan sangat mudah dapat mengkoordinasi seluruh timnya untuk mengepung pasukan Baba. Bahkan dia hingga melakukan serangan yang membuat pasukan Baba tidak dapat melakukan perlawanan. Oleh sebab itulah karena pada saat itu, seluruh agen Baba memang sedang dalam posisi yang tidak siaga, maka mereka pun memutuskan untuk menghindari kontak senjata dengan pergi dari sana. Kemudian di tengah aksi kejar-kejaran yang sedang berlangsung, Baba pun mulai merasa bingung akan bagaimana Zoni bisa mengetahui perihal rute perjalanan mereka. Sehingga di saat Baba mulai menunjukkan rasa curiganya terhadap Hani, secara tiba-tiba mereka pun dihantam oleh sebuah mobil yang membuat mereka terpaksa harus menyelamatkan diri dengan keluar dari dalam mobilnya. Sehingga dengan adanya hantaman tersebut, maka baku tembak pun tidak lagi dapat dihindari. Dan guys, dengan adanya pertempuran yang sedang terjadi nih, tanpa berpikir panjang Hani pun langsung mengambil kesempatan tersebut untuk pergi melarikan diri. Sehingga di saat Baba melihat akan kepergian Hani, dia pun langsung bergegas masuk ke dalam mobilnya untuk memeriksa armada yang dia simpan di dalam tasnya. Dimana setelah mengetahui jika armadanya kini telah dibawa pergi oleh Hani, Baba yang marah pun langsung meluapkannya kepada Bani, sebab baginya, Banilah alasan dari semua kekacauan ini. Sehingga setelah mendengar ungkapan tersebut, Bani yang marah pun memutuskan untuk langsung mengejar Hani, agar dirinya dapat mengetahui alasan dari pengkhianatan yang dia lakukan. Dimana ketika Hani menjelaskan bahwa tindakan yang dia ambil adalah untuk kebaikan mereka berdua,
Bani yang tidak dapat menerima alasan tersebut pun mencoba untuk melesatkan timah panasnya ke arah Hani. Dan dengan adanya ancaman tersebut dengan tegas, Hani pun mengatakan jika Bani memang ingin benar-benar menembak dirinya, maka dia juga akan menembak anak mereka. Dimana dengan adanya pernyataan tersebut, Bani yang terkejut pun akhirnya mengurungkan niatnya. Bahkan dirinya hingga membiarkan Hani untuk pergi dari sana. Sementara karena tidak ingin jika Hani sampai berhasil lolos dengan membawa armada di tangannya, Baba pun langsung memerintahkan Kedi untuk segera mengejar Hani yang kala itu sudah berhasil mendapatkan sebuah mobil untuk melarikan diri. Sehingga setelah Kedi melihat mobil yang Hani kendarai mencoba untuk pergi, tanpa ragu dia pun langsung melesatkan pelurunya sehingga mampu membuat mobil Hani terbakar dan meledak begitu saja. Dan karena pada saat itu Bani berasumsi jika Hani telah mati akibat lesatan peluru yang dilakukan oleh Kedi, dengan perasaan yang marah dia pun langsung menghampiri Kedi kemudian menembaknya hingga membuat Kedi tergeletak tidak sadarkan diri. Sedangkan karena Baba merasa jika dirinya sudah tidak lagi dapat melakukan perlawanan, maka dia pun memutuskan untuk membuang senjatanya dan menyerahkan dirinya begitu saja. Sehingga dengan kekalahan yang dia dapatkan, kini Baba pun harus mendekam di dalam sel detensi Citadel. Dan dengan ditahannya Baba di dalam sel tersebut, Zoni yang memang sudah mengenal Baba pun terlihat datang menghampirinya, kemudian langsung meluapkan amarahnya. Sebab dirinya sadar jika Baba lah alasan dari kematian suaminya yang bernama Renzi, yang juga merupakan sahabat dari Baba sendiri ketika dia masih bergabung dengan agen Citadel. Bahkan selain telah membunuh Renzi yang merupakan ketua dari agen Citadel, Zoni juga merasa sangat kecewa karena Baba telah membentuk agensinya sendiri. Oleh sebab itulah dia pun langsung meminta kepada Baba untuk segera menyerahkan armadanya kepada dirinya. Tetapi mengingat jika armada tersebut kini sudah berada di tangan Hani, maka Baba pun mengatakan jika dia telah kehilangan armadanya. Kembali ke timeline utama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Shan. Kini Hani pun terlihat sudah berada di sebuah tempat yang telah ditentukan olehnya, yaitu sebuah bangunan terbengkalai. Di mana ketika dirinya memutuskan untuk menelusuri area bangunan tersebut, dia pun dibuat sangat terkejut dengan kehadiran Bani di sana. Oleh sebab itulah karena dirinya berasumsi jika Bani masih bekerja dengan Baba, dia pun enggan untuk menurunkan senjata di tangannya. Sehingga dengan sangat terpaksa, Bani pun harus melakukan pertarungan dengan Hani. Dan setelah melakukan pertarungan dalam waktu yang singkat, Bani pun akhirnya mencoba mengatakan bahwa agen Citadel tidak akan menjadi tempat yang aman untuk Hani maupun juga putri mereka. Dimana dengan adanya pernyataan tersebut, maka Hani pun akhirnya bersedia untuk ikut dengan Bani. Kemudian guys, di tengah perjalanan selain mengatakan bahwa dirinya tahu jika Hani telah memiliki armada, Bani juga menjelaskan perihal adanya seorang pengkhianat di Citadel yang Bani yakini jika pengkhianat itulah alasan dari bebasnya Baba terhadap hukumannya. Itulah sebabnya kenapa Bani mengatakan kalau Citadel bukanlah tempat yang aman. Sementara setibanya Shan di tempat pertemuannya dengan Hani, dia yang tidak menemukan keberadaan Hani di sana pun langsung menghubungi Zoni, kemudian menjelaskan dirinya berasumsi bahwa Hani memang tidak datang ke tempat yang telah dia tentukan. Sedangkan setelah Hani dan Bani tiba di tempat persembunyian Ludo, mereka pun langsung kembali memeriksa daftar panggilan yang dilakukan oleh pihak Citadel. Di mana dari daftar tersebut terdapatlah salah seorang anggota Citadel yang kerap menghubungi nomor Baba, yang Ludo yakini jika orang inilah salah satu alasan akan lolosnya Baba dari tahanannya. Sehingga setelah menjelaskan perihal adanya pengkhianatan tersebut, Ludo pun langsung memperlihatkan foto orang yang dimaksud yang mampu membuat mereka semua merasa sangat terkejut. Dan setelah mengetahui akan siapa pengkhianat yang berada di Citadel, Bani yang saat itu memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Hani, langsung mengutarakan rasa kecewanya karena Hani tidak pernah memberitahukan Bani tentang kelahiran putrinya. Sehingga dengan adanya ungkapan tersebut, Hani pun akhirnya menjelaskan alasan dari keputusannya itu, yaitu karena dirinya tidak dapat mempercayai Bani, sebab dari yang dia ketahui jika Bani ini hanya akan memberikan kehidupannya kepada Baba. Tetapi karena saat ini Hani menyadari jika Bani telah menentang Baba, maka dia pun akhirnya menceritakan semua hal tentang Nadia, yang telah dia besarkan menjadi anak yang tangguh seperti halnya menjadi juara karate, menguasai 4 bahasa dan juga mampu berpikir jernih dalam situasi apapun. Bahkan, Hani juga berkata kalau putri mereka sangat ingin mempelajari cara menembak dan dia berharap jika di suatu hari nanti, ayahnya lah yang akan mengajarinya. Oleh sebab itulah dengan penuh bangga Hani pun mengatakan jika Nadia adalah yang terbaik di antara mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Bani yang merasa senang pun langsung mendekati Hani lalu mengatakan bahwa Hani telah berhasil membesarkan Nadia dengan sangat baik. Tak lama berselang, Ludo pun datang kemudian menginformasikan kepada Bani bahwa semua amunisi yang Bani butuhkan kini telah selesai dia persiapkan. Dan karena Bani ingin menyelesaikan masalah ini seorang diri, maka dia meminta kepada Chaco untuk segera pulang kepada keluarganya. Sementara setelah Bani beranjak dari hadapannya, Ludo pun langsung menghampiri Hani untuk memberikan alat komunikasi yang telah dia koneksikan dengan alat pelacak.
di mana dengan alat tersebut maka Hani akan dapat berbicara dengan Nadia kapanpun yang dia mau. Dan guys, di tahun 1999 nih, tepatnya ketika Baba masih di dalam tahanan sel detensi Citadel, dia pun terlihat tengah menceritakan sebuah kisah kepada Zoni, yaitu kisah tentang dua orang sahabat yang berjuang untuk mewujudkan impiannya yang sama, di mana dua orang yang dia maksud ternyata adalah dirinya sendiri bersama dengan mendiang suami Zoni, yang tak lain adalah Renzi. Dan karena pada saat itu Zoni masih menganggap jika Baba lah orang yang telah membunuh suaminya, maka Baba pun dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak pernah mengkhianati Renzi. Bahkan agar Zoni dapat mempercayai ucapannya, dia hingga mengatakan perihal alasan kenapa dia mengkhianati organisasi Citadel, yaitu karena dirinya ingin mewujudkan impiannya dengan Renzi. Dimana setelah mendengar penjelasan tersebut, Zoni yang penasaran pun langsung bertanya perihal apa yang diinginkan oleh suaminya. Sehingga bersamaan dengan adanya pertanyaan tersebut, Shin pun beralih ke tahun 2000, tepatnya di kala Hani memutuskan untuk mendatangi Shan di sebuah kafe. Dimana setelah melihat kedatangan Hani, Shan yang merasa terkejut pun mulai bertanya akan dari mana Hani dapat mengetahui keberadaannya di sana. Dan dengan adanya pertanyaan tersebut barulah diketahui jika sebelum Hani pergi bersama dengan Bani untuk meninggalkan lokasi yang seharusnya menjadi tempat pertemuan mereka, dia memutuskan untuk meletakkan alat pelacaknya di mobil milik Shan, sehingga dengan begitulah dia dapat dengan mudah mengetahui akan keberadaan Shan. Tetapi terlepas dari penjelasannya itu, Hani pun mulai mengatakan maksud tujuannya datang ke sana, yaitu dirinya ingin memberikan informasi kepada Shan tentang adanya indikasi pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu orang yang berada di markas Citadel, dan aksi pengkhianatan tersebut telah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu. Dan bersamaan dengan rasa terkejut yang dialami oleh Shan, Shin pun kembali berpindah ke perbincangan yang dilakukan oleh Zoni dengan Baba, di mana ketika Zoni ingin mengetahui perihal apa yang diinginkan oleh suaminya, Baba pun mulai menjelaskan jika pada saat itu dia dan Renzi telah memutuskan ingin berhenti dari Citadel untuk selama-lamanya, di mana hal tersebut mereka putuskan agar mereka dapat mendirikan organisasinya sendiri, kemudian mulai menciptakan kedamaian yang sejati dengan melakukan perlawanan terhadap Citadel. Oleh sebab itulah, agar Johnny dapat mempercayai ucapannya, dia pun menunjukkan Zoni salah satu bukti, di mana bukti tersebut bisa Zoni dapatkan di dalam sebuah tempat yang bernama penyimpanan memori. We had people all across the globe join us against. Sehingga dengan termakannya Zoni akan perkataan yang terlontar dari mulut Baba, maka di saat itulah dia pun mulai mengkhianati organisasinya sendiri dan bekerja sama dengan Baba. Sementara untuk membuat Shan percaya jika Zoni adalah orang yang telah mengkhianati Citadel, Hani pun langsung memberikannya sebuah bukti berupa sebuah kaset, di mana ketika Shan mulai mempertanyakan imbalan apa yang Hani inginkan, dengan tegas dia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak membutuhkan imbalan. Di waktu yang bersamaan, tepatnya di sebuah panti asuhan, terlihatlah Baba yang kala itu sedang mempertanyakan alasan dari perkelahian yang dilakukan oleh salah seorang anak di sana, di mana ketika dia mengetahui jika sebuah cincinlah yang menjadi pemicu dari perkelahian yang terjadi, Baba pun langsung mendoktrin pikiran anak tersebut seperti yang pernah dia lakukan terhadap Bani. Sementara di luar panti itu sendiri, terlihatlah Bani yang datang ke sana yang kemudian menghajar seluruh anak buah Baba. Dan setelah berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Baba yang berjaga di luar, Bani yang kini sudah berada di hadapan Baba pun langsung menodongkan senjatanya sambil menyindir rutinitas yang kerap Baba lakukan selama bertahun-tahun, yaitu mempengaruhi pikiran anak-anak panti agar anak-anak tersebut bersedia melakukan apapun untuk Baba, dan hal itulah yang dialami oleh Bani. Sementara di lain sisi terlihatlah Shan yang datang menghampiri Zoni untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh komando tertinggi, di mana perintah tersebut adalah membawa Zoni masuk ke dalam tahanan. Kembali kepada Bani karena merasa marah terhadap tindakan Baba yang telah memburu Hani serta juga putrinya, Bani pun langsung menunjukkan armada yang selama ini Baba inginkan, lalu melemparkannya tepat di hadapan Baba, di mana ketika Baba ingin meraih armada tersebut, secara tiba-tiba Bani malah menembaknya sehingga membuat Baba merasa sangat marah dan langsung melayangkan tamparan ke wajah Bani. Dan dengan hilangnya alasan Baba untuk melakukan pengejaran terhadap Hani, Bani pun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Baba menyakiti keluarganya. Namun meskipun pada saat itu Bani memiliki peluang untuk menghabisi nyawa Baba, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut. Sebab bagaimanapun juga Baba lah orang yang telah merawat serta juga membesarkan dirinya, walau dengan cara yang salah. Oleh sebab itulah di kesempatan tersebut, dia tidak akan membunuh Baba, karena dirinya bukanlah Bani yang telah dibesarkan oleh cara Baba. Kemudian di lokasi yang berbeda, tepatnya di kediaman Chaco, terlihatlah Kedi yang sudah berada di sana untuk mencari keberadaan Chaco. Mengingat jika Chaco lah orang yang telah membantu Bani ketika sedang menyerang markas serta juga agennya. Namun karena sang istri mengatakan jika Chaco belum kembali pulang, maka dia pun mulai menggeledah isi rumah Chaco agar dirinya bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Sampai akhirnya penggeledahan yang dia lakukan pun seketika dipergoki oleh istri Chaco, sehingga membuat sang istri merasa sangat ketakutan.
Tak lama berselang, Kedi pun keluar dari sana lalu mendekat menghampiri Putra Chaco yang kala itu sedang bermain bola. Setelah melakukan sesuatu terhadap Putra Chaco, Kedi langsung menghubungi Nakul untuk menginformasikan bahwa dirinya telah mendapatkan alamat Ludo. Tetapi karena armada yang Baba inginkan kini telah hancur, maka Nakul pun memberikan informasi jika Baba telah meminta mereka untuk menghentikan semua ini. Dan walaupun dirinya kecewa mendengar informasi tersebut, tetapi Kedi tetap memutuskan untuk menuntaskan tugas mereka meski harus menentang perintah dari Baba. Sehingga dengan adanya keputusan tersebut, Nakul pun akhirnya memilih untuk ikut dengan Kedi. Di lain sisi, tepatnya di kediaman Hani, Nadia yang kala itu sedang bermain-main dengan senapan pun dibuat terkejut dengan kehadiran Bani yang datang secara tiba-tiba. Di mana tak lama berselang, Hani pun muncul kemudian menjelaskan kepada Nadia jika pria yang ada di hadapannya adalah ayahnya, yaitu Bani. Dan meskipun Nadia merasa senang karena bisa bertemu dengan sosok sang ayah, tetapi dirinya menolak ketika Bani meminta dia untuk memeluknya. Di mana penolakan tersebut ternyata adalah salah satu hasil dari didikan yang diterapkan oleh Hani. Sementara setelah Ludo mengetahui jika Kedi serta juga timnya kini telah datang ke tempat persembunyiannya, dia pun dengan cepat bersiap untuk bergegas pergi. Bahkan sebelum pergi, dirinya juga sengaja menghancurkan seluruh perangkat miliknya agar Kedi tidak lagi mendapatkan petunjuk yang lainnya. Sedangkan dikala Chaco baru saja tiba di kediamannya, dia pun mulai merasa aneh dengan situasi di rumahnya yang terlihat sangat sunyi. Di mana rasa aneh tersebut pun berubah menjadi rasa cemas ketika dirinya hanya mendapati bola sang putra yang sudah tergeletak di luar rumahnya tanpa ada putranya di sana. Kemudian guys, di saat Kedi berhasil memperbaiki salah satu perangkat yang dia dapatkan dari tempat persembunyian Ludo, dia pun akhirnya dapat mengetahui alamat keberadaan Hani yang terlacak akibat adanya alat komunikasi yang sempat Ludo berikan sebelum dirinya pergi. Sehingga setelah Ludo mengetahui jika keberadaan Hani kini telah diketahui, dengan cepat dia pun langsung memberikan informasi ini kepada Bani. Dan dengan adanya informasi tersebut, Bani pun langsung bersiap sambil berkata bahwa dirinya sangat yakin jika Kedi telah bertindak tanpa adanya perintah dari Baba. Di mana hal itu dia yakini sebab Baba akan menghentikan operasinya mengingat jika dia sudah tidak lagi memiliki motif untuk melakukan pengejaran terhadap mereka. Dan di tengah persiapan yang sedang mereka lakukan, Bani yang melihat kehadiran Nadia di sana pun langsung mengatakan kepada putrinya tersebut jika dirinya akan segera mengakhiri ini semua. Bahkan agar mereka dapat leluasa dalam menghadapi invasi yang akan dilakukan oleh Kedi, Hani pun langsung meminta kepada kakaknya untuk segera membawa Nadia keluar dari sana. Dan guys, meski di situasi tersebut merupakan situasi yang sangat berbahaya, namun Nadia masih nampak terlihat tenang ketika dia ingin berpisah dengan ibunya. Di mana setelah sang kakak pergi dengan membawa Nadia bersamanya, maka dengan segera Hani maupun Bani mulai mempersiapkan dirinya serta juga seluruh senjata yang mereka miliki. Tak lama berselang, tepatnya ketika Kedi dan juga seluruh anak buahnya tiba di kediaman Hani, mereka pun langsung melakukan invasi, sehingga baku tembak di sana pun tidak lagi dapat dihindari. Dan meski Hani dan juga Bani telah mendapatkan bantuan dari seluruh penjaga yang bekerja di sana, namun hal tersebut masih belum dapat mengalahkan pasukan Kedi. Oleh sebab itulah mereka berdua pun memutuskan untuk menarik masuk pasukan Kedi agar jarak bertarung mereka dapat lebih mudah terjangkau. Sehingga di dalam istana tersebutlah tepatnya ketika Bani berhasil menciptakan kabut dari granat yang dia lemparkan, mereka berdua pun akhirnya mampu melumpuhkan sebagian dari lawan-lawannya. Kemudian memilih untuk melangkah masuk ke dalam ruangan yang lainnya. Di mana ketika mereka sudah berada di ruangan tersebut, secara tiba-tiba ledakan pun terjadi yang membuat mereka harus kembali menghadapi pasukan Kedi. Dan karena jumlah dari pasukan Kedi tersebut terbilang cukup banyak, maka Bani pun harus terpisah dengan Hani. Sehingga di kesempatan itulah, Kedi langsung memerintahkan Nakul untuk segera mencari keberadaan Hani. Di mana dengan menggunakan shotgun di tangannya, Nakul pun terus saja melesatkan tembakannya ke arah Hani. Sampai akhirnya tubuh Hani pun harus terhempas akibat serangan yang dilakukan oleh Nakul. Dan karena Hani telah menggunakan rompi anti peluru, maka dirinya masih dapat selamat dari serangan itu. Sehingga di saat Nakul mulai menyerangnya dari jarak yang cukup dekat, Hani pun dengan cepat menghalau serangan Nakul, kemudian menikamnya dengan sebilah pisau di tangannya. Di mana dengan serangan yang dia lakukan, maka Nakul pun akhirnya dapat dikalahkan. Tak lama berselang, Bani pun datang menghampiri Hani, kemudian dengan cepat membantu Hani agar mereka dapat segera pergi melarikan diri. Sehingga dengan berhasilnya mereka keluar melalui sebuah terowongan yang terdapat di istana tersebut, maka mereka pun akhirnya dapat kembali bertemu dengan Nadia. Dan dengan menggunakan kesempatan itulah mereka bertiga memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sementara setelah Kedi melihat Nakul yang kini sudah tidak lagi bernyawa, dengan perasaan yang marah dia pun langsung bergegas untuk dapat membalaskan dendamnya. Sedangkan ketika Bani mendengar Nadia memanggil dirinya dengan menyebut namanya, Hani pun langsung menjelaskan jika dirinya telah mendidik putrinya tersebut dengan mengatakan kalau mereka semua setara. Itu sebabnya lah Nadia tidak akan pernah memanggil mereka dengan sebutan ibu ataupun ayah.
Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba saja mereka kembali mendapatkan serangan sehingga baku tembak pun kembali terjadi. Dan karena saat itu mobil mereka telah terhantam oleh sebuah tembok, maka mereka memutuskan untuk pindah ke mobil yang digunakan oleh lawannya. Sehingga di momen tersebutlah, pasukan KD pun terlihat datang dari kejauhan yang membuat Bunny berasumsi jika mereka tidak akan dapat melarikan diri. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Honey untuk segera pergi dengan membawa Nadia bersamanya. Sebab hanya inilah cara agar mereka dapat menyelesaikan ini semua. Bahkan, agar Honey mau mengikuti perintahnya, Bunny berjanji bahwa dirinya akan segera datang untuk menyusul mereka. Tak lama setelah Honey pergi dari sana, Bunny pun langsung menjatuhkan mobil KD dengan melesatkan peluru ke arah ban mobilnya. Dan dengan terhempasnya mobil KD, maka KD pun dengan segera keluar dari dalam mobilnya, kemudian melancarkan serangan kepada Bunny. Sehingga dengan adanya serangan tersebut, maka pertarungan di antara mereka berdua pun tidak lagi dapat terelakkan. Dan setelah melakukan pertarungan yang cukup lama, mereka berdua pun akhirnya saling melesatkan timah panasnya, hingga membuat mereka berdua langsung tergeletak tidak berdaya. Dan karena saat itu mereka masih dapat berbicara, Bunny langsung mengungkapkan perihal kebohongan yang kerap Baba lakukan, di mana Bunny mengatakan jika dirinya sangat yakin kalau Baba pasti telah memainkan sisi emosional KD dengan membawanya masuk ke dalam rumahnya, memperkenalkan dia dengan istri palsunya, serta menyajikan hidangan hangus yang membuat KD terpaksa harus memakan makanan tersebut. Sehingga sambil tertawa, Bunny pun mengatakan jika yang Baba lakukan adalah untuk menguji mereka agar mereka bersedia melakukan apapun untuknya. Kemudian guys, setelah Bunny menjelaskan bahwa mereka memiliki kesamaan yaitu telah mengambil tindakan untuk menentang Baba, dengan tegas dia juga mengingatkan bahwa itulah jati diri mereka. Sebab seorang yatim piatu seperti mereka pasti akan haus dengan cinta dan juga keluarga. Dimana setelah mendengar ucapan tersebut, Kedia mendapatkan informasi jika seluruh agennya akan datang untuk menangkap Bunny. Dia pun langsung meminta kepada Bunny untuk segera pergi dari sana. Dan bersamaan dengan diterimanya informasi tersebut, Nadia dan juga Honey pun terlihat masih menanti kedatangan Bunny tepat di sebuah pelabuhan. Sementara Bunny sendiri kini nampak mencoba untuk berdiri namun bukan untuk pergi, melainkan untuk menghadapi para agen yang akan datang menghampirinya. Sehingga bersamaan dengan kekhawatiran yang terpancar jelas dari raut wajah Honey, terlihatlah Bunny yang kini sudah berdiri dengan sangat gagah sambil memegang senjata di tangannya. Sehingga bersamaan dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Citadel Honey Bunny adalah serial televisi aksi mata-mata berbahasa Hindi India yang disutradarai oleh Raj dan DK, serta ditulis bersama dengan Sita R. Menon. Citadel ini adalah spin-off atau prequel dari serial televisi Amerika yang berjudul sama yang ditayangkan di Amazon Prime Video dan berkisar pada kisah Honey dan Bunny yang merupakan orang tua dari karakter Nadia Singh yang diperankan oleh Priyanka Chopra dalam serial aslinya. Citadel Honey Bunny ini adalah serial mata-mata yang penuh aksi, emosi, dan juga drama. Serial ini dibintangi oleh Samantha bersama dengan Varun Dhawan yang berperan sebagai karakter utamanya. Samantha adalah sorotan utama dalam serial ini. Kita dapat melihat dedikasi dan gairahnya ketika sedang memainkan perannya. Begitu pula dengan kebugaran serta akting emosionalnya yang sangat menonjol. Dia melakukan semua adegan aksi dengan sangat baik. Dalam serial ini dia memiliki seorang putri versi mini dari dirinya yang telah dia latih dalam bela diri dan juga kekuatan mentalnya. Sementara untuk Varun Dhawan, dia juga telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan memainkan perannya dengan sangat epik. Episode 1, 2, dan 3 sangat luar biasa, penuh aksi dan emosi, dengan cerita yang mencapai titik pada puncaknya. Ada momen menegangkan yang benar-benar membuat gue merasa terlibat ketika menyaksikannya. Adegan aksi dan baku tembaknya menarik, dan semua direkam dengan sangat baik. Terutama adegan-adegan panjang yang hanya diambil satu kali, salah satunya adalah adegan perkelahian yang terjadi di dalam mobil. Setiap episode mengungkap lebih banyak cerita dan rahasia, dan cara adegan-adegan tersebut disusun membuatnya menjadi semakin menarik. 3 episode terakhir yaitu episode 4, 5, dan 6, alurnya sedikit melambat, momentum cerita terasa menurun dan terkadang sedikit membosankan. Namun itu semua dapat ditutup dengan adegan aksinya yang membuat gue tetap tertarik untuk terus menyaksikannya. Meskipun penulisannya tidak sekuat di episode-episode sebelumnya, tetapi secara keseluruhan, gue sangat menikmati serial ini, terutama adegan aksinya dan pengambilan gambar tunggal yang panjang. Kemudian periala akhir dari kisah Citadel season pertama ini yang memperlihatkan keputusan Bunny untuk menghadapi para agen yang datang ke tempatnya. Gue punya pendapat kalau keputusannya tersebut sengaja dia lakukan. Mungkin karena dia tahu bahwa istri dan anaknya tidak akan berhasil jika dia tidak berurusan dengan para agen tersebut. Jadi Bunny memutuskan untuk melancarkan serangan lain ke pasukan itu atau dia akan menyerahkan diri sehingga mereka sibuk menginterogasi dirinya agar Honey dan Nadia memiliki banyak waktu untuk pergi dari sana. Selain itu, jika masih ada pertanyaan tentang nasib KD, gue berpendapat kalau dia berhasil keluar hidup-hidup, mengingat KD adalah karakter yang menarik dan Shakib Salim adalah aktor yang sangat berbakat. Jadi gue rasa kalau perannya tidak akan terbatas hanya pada season pertama ini.
Dan perlu ditekankan ya, kalau ini hanya pendapat aja. Jadi untuk lebih tepatnya lagi, mari kita tunggu kisah dari Citadel season yang kedua. Nah guys, jadi gimana nih menurut kalian tentang akhir cerita dari Citadel Honey Bunny ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you on the next video. My name is Yusna and thank you.